Lapangan di Desa Ngesrep Balong, Kendal, siang itu tampak lebih ramai dari biasanya. Ratusan warga duduk berbaris mengikuti graduasi bansos, momen ketika mereka dinyatakan mandiri dan tidak lagi menerima bantuan sosial. Di antara mereka, terlihat Sutini, seorang perempuan asal Kebumen. Hari itu menjadi penegasan atas keputusan yang ia buat 3 tahun lalu, ketika ia merasa bantuan yang diterimanya tidak lagi tepat sasaran. Meski telah memiliki usaha dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga, datanya tidak kunjung diperbarui, sehingga hingga akhir 2025 ia masih tercatat sebagai penerima bansos pendidikan. Situasi itu membuatnya merasa tidak nyaman. Ia tahu ada banyak warga lain yang lebih membutuhkan. Baginya, kemandirian tidak datang dari bantuan yang terus mengalir, tetapi dari usaha dan kerja keras yang ia jalani. Hari itu, akhirnya namanya resmi dicabut. Ia tergraduasi bersama ratusan warga Jawa Tengah lainnya, menandai langkah barunya menuju kemandirian penuh. Ini dari mana? Kebumen. Kebumen. Ya, Namanya siapa, Bu? Namanya Sutini. Sutini. Peniruan Pejagoan Kebumen. Oh iya, sudah ikut program ini berarti berapa lama? Kalau untuk saya pribadi, kemarin kan semenjak ibu saya masuk kakak saya ya. Jadi saya mewakili. Sebenarnya sih yang dapat itu ibu saya. Oh. Karena lansia. Cuma karena saya punya anak sekolah, jadi anak saya semenjak itu dapat. Dari bantuan pendidikan ya. Sebenarnya saya udah pengajar dari tahun 2002 ya untuk graduasi mandiri. Cuma masih dapat aja gitu, padahal udah tanda tangan materai loh, Mas. Oh, sudah tanda tangan materai? Iya, cuma mungkin dilihat dari emang saya juga dibilang asli cuma pendatang ya, karena emang selama di perantauan, jadi baru pulang menempati rumah itu 2020. Bu, itu indikator Iya. untuk kelulusan sih apa sih, Bu? Kalau menurut Ibu sendiri yang dulu ikut gitu? Maksudnya untuk apa itu? Indikator untuk kelulusan graduasi tadi. Oh iya, ini untuk graduasi mandiri, jadi untuk tidak menerima bantuan lagi, jadi belajar untuk usaha sendiri, mengembangkan yang ada lah intinya ya, untuk lingkungan kita, untuk pribadi kita lah terutama ya. Usaha apa, Bu, yang dikembangkan? Kalau saya sih emang untuk saat ini snack ya, Snack. jualan juga, intinya banyak baju, gitu. Terus parkiran. Itu berkat stimulus bantuan yang diberi, apa memang sudah ada inisiatif dari sebelumnya? Inisiatif sendiri. Bantuan juga ada untuk anak sekolah aja sih bantuannya. Oh, cuman itu aja untuk anak sekolah aja? Sekolah aja. Kalau untuk saya pribadi anak sekolah. Itu berapa, Bu? Dapat berapa? Kalau untuk SD, anak saya kan 2 yang sekolah ya. Kalau SD itu 3 bulannya 175 kalau nggak salah. Oh, 175. Iya, kalau untuk yang SMK itu 500. 500. Iya. Berarti dapat setahun aja itu ya? Iya, kayaknya dapat setahun itu aja. Dapat setahun itu berapa bulan berarti? 12 bulan. 12 bulan dapat terus ya? Iya, terus kemarin juga udah pengajuan masih dapat juga. Jadi saya bingung juga kan. Saya bilang kok saya masih dapat. Itu nggak apa-apa katanya itu karena memang belum ada apa ya? Perubahan data. Iya. Terakhir aja, Bu. Sebenarnya bantuan itu apakah maksimal sih, Bu, untuk pengentasan kemiskinan dari pemerintah? Sebenarnya itu sekedar membantu ya, tergantung yang dikasih sih, Mas. Biasanya ya kalau untuk saya pribadi mengendarai itu, ya maaf ya, kita harus dikembangin sebenarnya, nggak untuk dimakan. Kalau untuk dimakan ya habis. Untuk membantu aja sebenarnya, membantu kita lah. Kadang-kadang kan maaf ya, namanya orang kan ada kemunduran, intinya nggak ada hasil kayak panen, nggak hasil apa. Itu membantu aja sebenarnya. Siap. Iya, jadi nggak diutamakan. Makasih ya, Bu. Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah melalui DPRD Jawa Tengah menyiapkan regulasi dan memperluas program pemberdayaan. Sebanyak 1.298 desa akan menjadi prioritas agar pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih konkret dan tepat sasaran. Ini di pemerintah provinsi, hari ini kita sudah bikin juga di Komisi E, inisiasi Komisi E itu perda tentang penanggulangan kemiskinan. Nah, di dalam perda itu, ini baru kita konsultasikan ke Mendagri. Jadi di perda penanggulangan kemiskinan itu nanti ada satu perencanaan piloting yang hari ini kita lakukan ini kita bawa ke level yang lebih tinggi, di mana di proses perencanaan anggaran itu nanti setiap tahun pemerintah provinsi akan mengacu pada desa-desa yang masuk di desa miskin tadi. Jadi di 1.298 desa itu nanti akan jadi prioritas. Dan di situ di perda itu nanti juga akan mengatur pola perencanaan anggaran, di mana semua dinas juga harus berkonsentrasi dalam rangka mengurangi masalah di semua desa tersebut. Jadi kalau satu desa ada potensi pariwisata seperti yang diceritain,
harus dinas pariwisatanya masuk, satu desa ternyata anak putus sekolahnya tinggi berarti dinas pendidikannya masuk, satu desa di mana ada RTLH rumah tidak layak huninya tinggi ya itu nanti PU masuk dan lain sebagainya. Jadi semua nanti kolaboratif. Itu aja. Jadi kita konkretkan dari piloting yang kita awali setahun yang lalu, hari ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah lewat DPRD Provinsi sudah mendorong satu perda di mana penanggulangan kemiskinan ini akan kita selesaikan dengan satu bentuk kolaborasi di proses perencanaan anggaran dengan fokus di desa-desa yang hari ini memang jadi target untuk dikurangi angka kemiskinannya. 2026 udah mendak. 2026 udah. Ini kita sudah selesai dan sudah masuk ke Mendagri. Kalau ke Mendagri sudah kasih review dan ini sudah tinggal disahkan, itu perdanya bisa jalan.